Saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan dengan berjudul Pasar dan Pemasaran. Selanjutnya, pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya daerah, tempat wilayah yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Kemudian, menurut Steiner, mengemukakan pentingnya secara luas, yaitu pasar dikatakannya merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakan. Dan pemasaran adalah kegiatan pemasok untuk menjalankan bisnis profit atau non-profit guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa. Menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikannya melalui proses pertukaran konsumen dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan asas untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memiliki seorang konsumen untuk membeli. Ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang atau jasa, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan, yang ketiga, pendapatan, yang keempat, selera, yang kelima, jumlah penduduk, dan yang keenam, faktor khusus. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Artinya, produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Dan di bawah ini ada beberapa penawaran suatu barang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, harga barang, yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan, barang pengganti atau barang pelengkap, ketiga, teknologi yang digunakan, yang keempat, harga input atau ongkos produksi, yang kelima, tujuan perusahaan, yang keenam, faktor khusus atau akses. Ada beberapa syarat-syarat pasar. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada barang, dan yang kelima ada tempat. Selanjutnya di sini ada 3 fungsi pasar. Yang pertama pembentukan nilai harga, yang kedua pendistribusian, yang ketiga promosi. Peranan pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama peranan pasar bagi produsen sebagai tempat untuk mempromosikan barang, yang kedua sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, yang ketiga sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi pemerintah. Yang pertama sebagai penunjang kelancaran pembangunan, yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Yang terakhir, peranan pasar bagi konsumen. Yang pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis-jenis pasar menurut fisiknya. Yang pertama, ada pasar konkret atau biasa disebut pasar nyata. Yang kedua, pasar abstrak atau biasanya disebut pasar tidak nyata. Dan yang jenis kedua, jenis-jenis pasar menurut waktunya. Yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, yang keempat pasar tahunan. Dan yang jenis ketiga, jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama pasar barang konsumsi, yang kedua pasar sumber daya. Dan yang keempat, jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya. Yang pertama pasar setempat, yang kedua pasar daerah atau pasar lokal, yang ketiga pasar nasional, yang keempat pasar internasional. Dan yang terakhir, jenis pasar menurut bentuk atau organisasi pasar. Yang pertama pasar persaingan sempurna atau disebut perfect competition market. Selanjutnya di bawah ini ada beberapa jenis kelompok pasar yang terdiri dari yang pertama pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, pasar reseller adalah suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pasar industrial adalah pasar di mana pihak-pihak perusahaan yang membeli barang dan jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. Dan yang keempat, pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang mengambil atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah baik pusat maupun daerah.
Selanjutnya, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Dengan keadaan seperti ini, artinya tidak ada barang atau produk yang ditawarkan oleh penjual secara berlebihan karena permintaan sudah sesuai dengan kapasitas produksi. Selanjutnya, keseimbangan permintaan dan penawaran pasar merupakan suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Jadi, kesimpulan dari materi pasar dan pemasaran adalah secara sederhana, pasar padat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Pengertian lain tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensialitas. Suatu produk pasar dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antar kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis, profit atau non-profit, guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa, menetapkan harga, mendistribusikan serta mempromosikannya melalui pertukaran konsumen dan mencapaikan tujuan perusahaan. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan juga diperlukan langkah-langkah tertentu. Usaha dalam makalah ini lebih ditekankan pada strategi bauran pemasaran atau lebih dikenal dengan nama marketing mix strategi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu analisis pesaing. Pengertian pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang mengalami atau meliputi barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah atau pesaing yang di dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Semua pesaing ini mampu menggerogoti produk yang kita tawarkan dalam dunia pesaing. Tugas utama pengusaha adalah mengait pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan yang baru maupun pelanggan dari produk lain. Dalam menjalankan strategi perusahaan yang kompetitif, seorang pengusaha diharapkan terus-menerus mengetahui dan memantau setiap gerak-gerik pesaingnya. Informasi ini dapat dicari melalui berbagai cara, baik melalui intelijen pemasaran yang memiliki perusahaan maupun dari sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui keunggulan pesaing dalam bidang mana serta di mana letak kelemahan pesaing. Perusahaan dapat mudah melakukan berbagai seragam terhadap kelemahan pesaing dan berusaha untuk bertahan jika suatu waktu terjadi serangan baik dari pesaingnya. Pesaing adalah tentang yang pertama kelengkapan, mutu, desain, dan bentuk produk. Yang kedua harga yang ditawarkan. Yang ketiga, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Yang keempat, promosi yang dijalankan. Yang kelima, rencana kegiatan pesaing ke depan. Untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing, terdapat istilah analisis pesaing. Kegiatan ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang ketiga, identifikasi strategi pesaing. Yang keempat, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kelima, menentukan sasaran pesaing. Yang keenam, identifikasi reaksi pesaing. Dan yang terakhir, strategi menghadapi pesaing. Dari kegiatan di atas akan diketahui siapa pesaing kita, apa sasaran yang ingin mereka capai, bagaimana strategi yang mereka lakukan, apa dan di mana kekuatan dan kelemahan pesaing, bagaimana pola interaksi mereka, siapa-siapa saja yang perlu diserang lebih dahulu, bagaimana cara menyerangnya, dan pesaing mana yang harus dihindari lebih dahulu. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dan yang terakhir, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Pesaing terdiri dari dua jenis, yaitu pesaing terdekat adalah perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki produk sejenis. Untuk bank misalnya bank umum, BPR, bank syariah, atau bank asing. Yang kedua, pesaing jauh adalah
perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Contohnya pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, money changer, atau dana pensiun. Perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang, dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Sasaran untuk memaksimalkan laba ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepuasan konsumen dengan berbagai cara, misalnya melalui pelayanan atau harga yang relatif murah. Meningkatkan market share dapat dilakukan dengan promosi yang cukup gencar dengan diimbangi pembukaan cabang-cabang penurunan harga, mengingatkan mereka memiliki biaya operasional yang relatif lebih rendah. Identifikasi strategi pesaing. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan persaingan. Karena setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Strategi untuk mematikan atau memperlemahkan lawan selalu dilakukan. Berbagai strategi dapat dijalankan pesaing. Secara umum, strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah lebih dahulu, artinya menyerang perusahaan yang dianggap lemah baik dalam teknologi, jaringan, ataupun modal. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya, yaitu strategi yang dilakukan pesaing dengan menembak dan lari. Strategi semacam ini biasanya dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. Bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Strategi seperti ini menunggu lawan menyerang lebih dahulu, namun bagi perusahaan yang lemah, hal ini sangat berbahaya. Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Sebelum melakukan serangan terhadap pesaing, terlebih dahulu, perusahaan harus mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh pesaing. Kekuatan yang dimiliki pesaing harus dipertimbangkan, mengingatkan mereka dapat pula memanfaatkan kekuatan untuk melakukan serangan balik. Sementara itu, mengetahui kelemahan pesaing memudahkan perusahaan untuk melakukan serangan balik. Identifikasi kelemahan dan kekuatan dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua, mencari tahu kekuatan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobby di pasar. Yang ketiga, mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, mencari tahu kelemahan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobby pasar. Setelah mengetahui informasi tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi perusahaan selanjutnya adalah membuat daftar kelemahan dan kekuatan masing-masing. Informasi kekuatan dan kelemahan pesaing antara lain dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi dan teknologi, atau dalam bidang pemasaran, serta segi produk, harga, distribusi, maupun promosi yang mereka lakukan. Jumlah cabang yang dimiliki oleh pesaing atau jaringan merupakan salah satu ukuran kemampuan pesaing dalam melayani pelanggannya. Semakin dekat pesaing dengan pelanggan, maka akan semakin berbahaya bagi kita, terutama di daerah strategis. Dalam hal promosi yang ditawarkan pesaing, misalnya kecepatan pelayanan, keramahan dalam pelayanan, tersedianya berbagai pilihan di berbagai tempat, produk multifungsi, besarnya hadiah atau diskon yang ditawarkan kepada pelanggannya, atau kelebihan lainnya perlu dianalisis. Identifikasi reaksi pesaing. Tindakan pesaing terhadap serangan yang kita lakukan ditanggapi secara beragam oleh pesaing, mulai langsung membalas, diam, berusaha, mempelajari terlebih dahulu, baru melakukan serangan balasan. Perusahaan yang kuat biasanya langsung menyerang balik. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan reaksi pesaing terhadap tindakan yang kita lakukan. Pola reaksi pesaing yang pertama, the Lloyd-Bag competitor. Yang kedua, the Tiger competitor. Yang ketiga, the Selective competitor. Dan yang terakhir, the Stochastic competitor. Beberapa contoh reaksi pesaing terhadap serangan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila menurunkan harga.
Yang kedua, apabila memberikan hadiah. Yang ketiga, apabila memberikan diskon dalam jumlah tertentu kepada pelanggan. Yang keempat, apabila membebaskan biaya-biaya seperti biaya administrasi. Dan yang terakhir, apabila membuka cabang di suatu lokasi. Strategi menghadapi pesaing. Strategi menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan sebelum melakukan penyerangan. Untuk melakukan dan menerapkan strategi dalam menghadapi pesaing, perlu mengetahui terlebih dahulu posisi dan kondisi perusahaan. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Yang kedua, strategi penantang pasar. Yang ketiga, strategi pengikut pasar. Yang keempat, strategi relung pasar. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing terdiri dari 5 cara, yaitu yang pertama, serangan frontal atau frontal attack. Dalam serangan ini, penantang menyerang secara penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing, baik produk, harga, promosi, maupun jalur distribusi. Dalam melakukan serangan, pertimbangan utama penantang adalah kekuatan sumber daya yang dimilikinya, karena jika penantang memiliki kekuatan yang kecil, serangan ini tidak berarti bagi pesaing, bahkan sangat berbahaya jika lawan melakukan serangan balik. Yang kedua, serangan samping, flanking attack. Dalam hal ini, penantang melakukan serangan dari samping, tidak berhadapan langsung dengan lawan. Penantang yang melakukan serangan ini biasanya melihat sisi kelemahan pesaing, sekalipun pesaing memiliki kekuatan. Jadi, yang diserang adalah kelemahan pesaing. Yang ketiga, serangan pengepungan. Penantang dalam hal ini melakukan serangan dari segala arah. Serangan dilakukan dari segala penjuru, yaitu dari depan, belakang, maupun samping. Strategi pengepungan ini dilakukan jika penantang memiliki kekuatan sumber daya yang sangat hebat. Karena dalam strategi ini diperlukan energi yang lebih besar untuk melumpuhkan persaingan. Yang keempat, serangan melambung. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan diversifikasi produk yang tidak terkait, memasuki pasar dan di wilayah-wilayah yang baru, atau dengan menggunakan teknologi baru yang belum digunakan oleh pesaing. Tujuannya adalah untuk melakukan dan membidik sasaran yang lebih luas. Dan yang terakhir, serangan gerila. Penantang melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas. Hal ini mengingat penantang tidak memiliki kekuatan yang memandai, terutama dalam hal keuangan. Serangan kecil ini dilakukan secara berkala untuk mengoyahkan posisi lawan. Serangan seperti ini dapat dilakukan dengan penurunan harga secara selektif untuk produk tertentu. Pembajakan eksekutif pesaing, tindakan hukum, atau ledakan promosi besar-besaran. Biasanya serangan ini dilakukan perusahaan kecil terhadap perusahaan besar. Perlindungan diri dalam bentuk pertahanan yang dapat digunakan terdiri dari 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan frontal. Adalah perusahaan melakukan pertahanan dari segala penjuru agar tidak diserang oleh pesaing. Untuk serangan ini diperlukan kekuatan sumber daya yang cukup besar. Tujuannya adalah agar pesaing tidak dapat melakukan serangan, paling tidak untuk sementara waktu. Yang kedua, pertahanan samping. Adalah perusahaan berusaha menutupi kelemahan dan dimilikinya agar tidak diserang oleh pesaing. Yang ketiga, pertahanan menyerang lebih dahulu. Agar tidak diserang pesaing, perusahaan harus melakukan serangan lebih dahulu ke pesaing. Tujuannya agar pesaing menjadi salah langkah untuk menyerang perusahaan kita, bahkan mungkin membatalkan serangannya. Dan yang terakhir, pertahanan menyerang balik. Posisi ini dilakukan setelah ada serangan dari pihak lawan.
Agar posisi kita tidak kalah atau lemah, sebaiknya perusahaan juga menyerang balik untuk memberi pelajaran atau sekedar mengertak lawan agar menghentikan serangannya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.